Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan berlatih lagi untuk soal SKD-nya ya. Yang pertama kita soal TKP. Soalnya apa nih? Untuk menghindari paham radikalisme, saya akan, ini ditanyakan sikap kamu untuk menangkal radikalisme. Nah, kira-kira apa nih sikap yang paling tepat gitu ya? Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memperdalam pengetahuan keagamaan. Ini jelas ya, positif. Menutup diri dari lingkungan luar ini jelas negatif, mempertajam pikiran dengan hal logis ini positif, menerima dan mempelajari semua paham yang ada ini kurang sesuai, tidak mempercayai orang lain ini juga tidak sesuai. Jadi antara A dan C gitu ya. Jadi kalau misalkan dari opsi A dan C itu lebih berat ke kemana nih? Jadi lebih berat ke A ya. Jadi di sini cara yang paling tepat adalah yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memperdalam pengetahuan keagamaan gitu ya. Jadi tidak mudah disusupi oleh ideologi-ideologi lain atau paham-paham yang bersifat radikalisme seperti itu, teman-teman. Nah, di sini poin A-nya bernilai 5, poin C bernilai 4, poin D bernilai 3, poin B bernilai C-nya bernilai 4 ya, B-nya bernilai 2 dan E-nya bernilai 1. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal TKP lagi, ini cukup panjang gitu ya. Kita baca dulu soalnya, tindakan Mona untuk menghadapi tamu tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan Mona seperti apa. Nah, kita baca dulu untuk soalnya gitu ya. Suatu hari Mona atasan Mona memberi pesan kepadanya bahwa atasannya akan pergi ke luar negeri selama beberapa saat karena sedang melakukan dinas yang dirasa rahasia, nih ada rahasia dan berpesan kepada Mona agar tidak memberitahu tentang dinas ini kepada orang lain. Akan tetapi setelah 3 hari atasannya pergi, ada tamu yang mengaku sebagai tamu penting untuk bertemu dengan atasan Mona. Tamu tersebut memaksa Mona untuk memberitahu kemana atasan pergi ya. Karena tamu tersebut tidak bisa menghubungi atasan Mona. Nah, tindakan Mona apa? Yang A mengatakan tidak tahu kemana atasannya pergi. Yang B mengatakan kepada tamu tersebut bahwa Mona tidak memiliki kewenangan kemana atasannya pergi ya. Kewenangan memberitahu kemana atasannya pergi. Di sini ada memberi. Yang C, kuku pendirian tidak mengatakan kemana atasannya pergi karena sudah berjanji tidak mengatakan kepada siapapun. Yang D, karena situasinya genting, mana memberitahu. Ini jelas negatif ya. Jelas tidak negatif. Ini kan tadi udah diketahui bahwa dia itu sifatnya rahasia dan juga pesannya agar tidak memberitahu siapapun gitu ya. Yang E memberikan janji kepada tamu bahwa akan segera menghubungi atasannya tetapi tetap memberitahu kemana atasannya pergi. Nah, ini kurang sesuai juga. Jadi antara A, B, dan juga C. Jadi di sini ya, karena di sini ada unsur pelayanan di sini, ada unsur pelayanan. Jadi kita sebagai Mona ya seharusnya ada yang pilihlah opsi yang memberikan pelayanan atau memberi jawaban yang ramah gitu ya. Jadi di sini opsi yang paling tepat adalah opsi yang tentunya opsi yang B ya, yang mengatakan kepada tamu tersebut bahwa Mona tidak memiliki kewenangan memberitahu kemana atasannya pergi ya. Jadi di sini opsi B yang paling tinggi. Jadi dia itu kan terkesannya ramah gitu ya. Kalau yang A mengatakan tidak tahu kemana atasannya pergi itu kan langsung nggak tahu gitu ya kan konotasinya tidak seramah yang B. Kalau yang C ini bagus, tetapi kalau lihat dari situasi ini kan ada tamunya gitu ya, ada tamunya, jadi kita milih jawaban yang kiranya juga ada unsur melayani tamunya gitu ya. Kalau yang C itu kan nggak ada unsur pelayanannya sama sekali. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi A bernilai 3, B-nya bernilai 4, B-nya bernilai 5, sorry. C-nya bernilai 4, D-nya bernilai 1, dan E-nya bernilai 2. D dan E sudah pasti rendah ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi D, teman-teman.
Nah, kemudian ada soal lagi. Sebuah toko menetapkan harga sejenis produk sedemikian rupa sehingga jika dijual dengan diskon, toko masih mempunyai laba 12,5% dari harga pokoknya. Jika harga pokok produk tersebut adalah 32.000 dan harga jualnya 25% lebih rendah daripada harga jual normal, berapakah harga jual normal? Oke, kita misalkan harga jual normal itu sebagai X gitu ya. Kita lihat dulu apa yang ada di soal gitu ya. Jadi ada keterangan laba 12,5% dari harga pokok. Nah, harga pokoknya adalah 32.000. Nah, kita cari dulu labanya. 12,5% dikali dengan 32.000. Nah, kalau teman-teman hafal pecahan istimewa, 12,5% itu adalah bentuk lain dari 1/8 dikali 32.000 sama dengan 4.000. Jadi labanya 4.000. Nah, sedangkan harga jualnya itu 25% lebih rendah daripada harga jual normal. Berarti kan harga jual normal. Oke, ini bukan harga jual normal, tapi ini harga jual saja. Harga jual itu kan sama dengan 25% lebih rendah daripada harga jual normal. Berarti kan 75% dari harga jual normal. Kita tadi misalkan dengan X. 75% dari X. Yang ditanyakan adalah X-nya. Nah, berarti X-nya itu adalah 75%. Berarti kan 75% kita kan berarti kan 75/100. Nah, kalau dicari X adalah berarti ini 100/75 dikalikan dengan 32.000 ditambah 4.000. Ini kan harga jualnya ya, harga jualnya. Jadi harga jualnya kan harga pokok ditambah laba. Harga jualnya adalah 36.000. Jadi di sini ketemu 100/75 dikalikan dengan 36.000 teman-teman. Jadi X-nya itu adalah 100 dibagi 75 itu kan kalau disederhanakan adalah 4/3 ya. 4/3 dikali 36.000 ini kan bisa dicoret jadi 12.000. 12.000 dikali 4 sama dengan 48.000. Jadi X atau harga jual normalnya adalah 48.000. Di sini adalah opsi A, teman-teman. Nah, oke, di sini ada soal TWK. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya sikap kita siap untuk menjaga kedaulatan tanah air Indonesia yang sangat rawan akan ancaman. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur penting dari bela negara. Ini bukan ya. Kita lihat dulu apa itu unsur penting dalam bela negara. Itu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3 yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4 kesadaran berbangsa dan negara. Dan kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi yang bukan di sini yang mana? Cinta tanah air iya, rela berkorban iya, yakin akan Pancasila iya, kesadaran akan Pancasila, kesadaran akan ancaman terhadap bahasa Indonesia ini nggak ada ya, nggak ada di sini. Yang memiliki kemampuan awal bela negara ini juga iya. Jadi di sini yang bukan adalah opsi D, teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.